21 April lalu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam kesempatan itu, Ibu Mega juga menyebut Ganjar, petugas partai. Ini bukan kali pertama Bu Megawati menyebut kader partainya yang dimajukan dalam pemilu dengan sebutan petugas partai. Megawati dalam banyak kesempatan juga menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Di awal pencapresan Jokowi pada 2014 misalnya, Ibu Mega menyebut Jokowi adalah calon presiden yang juga petugas partai. Kemudian di tahun 2018 di hadapan para kader PDI Perjuangan ketika mengumumkan Cagup dan Cawagup, Megawati kembali menegaskan Jokowi adalah petugas partai. Istilah petugas partai cukup konsisten digunakan oleh Ibu Mega. Bahkan mundur jauh ke 2015 dalam Kongres PDI Perjuangan keempat di Bali, Megawati tegas bilang kader yang nggak mau disebut petugas partai silakan keluar. Nggak cuma buat Ganjar dan Jokowi, Megawati sendiri tegas menyebut dirinya sebagai petugas partai. Lalu, apa yang salah dengan petugas partai? Kenapa frasa ini mengundang sentimen negatif? Apa parpol salah petugas? Salah parpol apa petugas? Apa salah petugas parpol? Maaf, kebanyakan terpapar konten receh. Anak saya apa? Kita lanjut. Kita bisa melihat pernyataan Ibu Mega soal petugas partai lewat 3 hal. Politik, komunikasi, dan juga konstitusi. Secara politik, ini bisa dilihat sebagai cara Bu Mega menegaskan stance para kader partainya, baik Jokowi, Ganjar, dan lain-lain. Bahwa dimanapun mereka, apapun jabatan yang dipegang, mereka adalah kader PDI Perjuangan. Jangan lupa dari mana kalian berasal, begitu kira-kira maksud dari Bu Mega. Dosen Visipol UGM, Nyarwi Ahmad menilai seringnya Ibu Mega menyebut istilah petugas partai bagi para kadernya bertujuan untuk memagari atau mencegah agar kader-kader PDI Perjuangan enggak kebawa agenda politik partai lain. Dari sudut pandang komunikasi politik, Megawati dinilai ingin menegaskan positioning dan political branding PDI Perjuangan sebagai partai dengan sistem kaderisasi yang baik ketimbang partai-partai lain di hari ini. Sekarang coba kita lihat regulasi. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menyebut presiden dan wakil presiden dicalonkan melalui partai politik. Artinya, siapapun yang maju sebagai presiden atau wakil presiden sudah pasti melalui partai politik. Tidak selalu anggota resmi, tapi dia pasti membawa visi, misi, serta kepentingan parpol. Bahkan misalnya, Pak Anies Baswedan meski tidak masuk ke dalam keanggotaan Partai Nasdem, tapi pencalonan Pak Anies dari Nasdem menjadikan Anies sebagai delegasi Nasdem. Kenapa begitu? Mendebalkan pasal 6A UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 007 garis miring PU 2 garis miring 2004 menjelaskan perbedaan hak konstitusional partai politik. Intinya, dalam konteks pemilu, kesertaan pemilu melekat pada partai politik, bukan pada perseorangan. Pun ketika seseorang dicalonkan menjadi caleg ataupun capres dan cawapres, konstitusi memandang mereka sebagai delegasi parpol yang dalam bahasanya Bu Mega, petugas partai. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret, Agus Riwanto juga pernah menegaskan posisi politik partai politik dalam demokrasi, bahwa partai politik adalah subjek hukum utama dalam penyelenggaraan negara. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Lalu kenapa frasa petugas partai terdengar begitu negatif di kuping kita?
Satu hal yang perlu kita ingat, sebagai subjek, partai politik adalah entitas yang paling enggak dipercaya banyak orang. Sederet survei tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik aja selalu nunjukin hasil yang negatif. Dan jika pengukuran secara spesifik dilakukan ke frasa petugas partai, survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia bulan Juni lalu menunjukkan hasil 69,9% responden tidak setuju dengan istilah petugas partai yang dilekatkan pada Jokowi. Bahkan 78% responden yang terdiri dari pemilih PDI Perjuangan menyatakan tidak setuju pada frasa itu. Satu narasi paling umum terkait resistensi terhadap frasa partai politik adalah kekhawatiran apakah si petugas partai bisa bersikap independen dalam pengambilan keputusan. Tidak ada contoh lain yang lebih pas untuk kita tarik selain Presiden Jokowi. Bagaimana independensi Jokowi selama menjabat presiden sekaligus sebagai petugas partai PDI Perjuangan? Adakah sikap dan kebijakan Jokowi yang bertentangan dengan PDI Perjuangan? Kami mencatat beberapa. Pertama, ketika Presiden Jokowi menaikkan harga BBM pada awal pemerintahannya di 2014, saat itu kritik datang dari politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Ia menilai kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM tidak sesuai dengan PDI Perjuangan. Kata Effendi, selama 10 tahun jadi oposisi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat, PDI Perjuangan konsisten menolak kenaikan BBM. PDI Perjuangan berpegang pada rekomendasi yang sering digaungkan, yakni agar pemerintah melakukan diversifikasi, konversi energi, pembangunan kilang baru, pemotongan tata niaga baik impor ataupun ekspor hingga pembubaran Petral. Ya, walaupun setelahnya PDI Perjuangan mendukung kenaikan-kenaikan BBM di masa pemerintahan Jokowi. Lainnya misalnya soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jokowi sempat bereaksi keras terhadap dorongan amandemen UUD 45 yang digaungkan berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan. Ada dua hal yang tegas ditolak Jokowi, yakni penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode dan pengubahan sistem pemilihan presiden oleh MPR. Reaksi Jokowi dijawab Wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, yang mengatakan, sementara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan sikap partai yang dianggap berbeda dengan presiden yang mereka usung. Terakhir, terkait gugatan MK soal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. PDI Perjuangan ingin sistem pemilu dilakukan tertutup. Sementara Presiden Jokowi menilai perubahan sistem pemilu sebaiknya tidak dilakukan di saat tahapan pemilu 2024 sudah berjalan. Menurut Jokowi, hal ini bisa memunculkan gejolak sosial dan politik. Di sisi lain, pencalonan petugas-petugas partai ini malah bisa jadi antitesis dari pragmatisme. PDI Perjuangan seenggaknya di 2 pemilu lalu dan pemilu 2024 mendatang menunjukkan kemampuan partai menciptakan kader-kader potensial. PDI Perjuangan konsisten jadi partai yang mengusung kadernya sendiri sebagai capres, berbeda dengan mayoritas partai lain. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Aisyah Putri Budiarti, berpendapat banyaknya partai mengusung calon presiden dari kader partai lain menunjukkan adanya masalah dalam sistem kaderisasi banyak partai. Dan ini kabar buruk bagi demokrasi. Jadi, semua politikus adalah petugas partai. Perbedaannya, ada yang petugas partai sendiri, ada juga yang petugas partai tapi dari partai lain.